Nah, sekarang kita akan menyelesaikan integral dari akar A kuadrat min X kuadrat dx. Nah, kalau kita punya bentuk integral dalam bentuk akar ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghilangkan bentuk akar, atau kita merasionalkan integral ini. Nah, bagaimana caranya? Pada slide sudah diberikan bahwa jika kita menemukan bentuk akar A kuadrat min X kuadrat, berarti yang kita lakukan adalah kita harus mensubstitusi atau kita memisalkan X sama dengan A sin T. Ya, nah kita substitusi ini. X sama dengan A sin T ke sini. Berarti kita punya, ini adalah integral akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Di sini yang ada adalah X. Berarti si X kuadrat apa? X kuadrat sama dengan, ini dikuadratkan. A kuadrat sin kuadrat T. Ini menjadi A kuadrat sin kuadrat T. Ya, dikali dx. dx-nya apa? Dari sini kita punya dx sama dengan A cos T dt. Ya, dx sama dengan A, turunan dari sin cos T, ini terhadap T berarti dt. Ya, atau kalau biasanya saudara terbiasa menuliskannya dengan ini, dx dt sama dengan A cos T. Jadi dx sama dengan apa? A cos T dt. Ya, nah seperti itu. Berarti dx adalah apa? A cos T dt. Kita kali dengan A cos T dt. Nah, ini sama dengan, kita sederhanakan bentuknya. A kuadratnya bisa dikeluarkan, yang tersisa adalah sin kuadrat T dikali A cos T dt. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. A kuadrat kita keluarkan dari akar, ini adalah A. Akar dari 1 kurang sin kuadrat T apa? Kita punya hubungan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Sehingga kalau seperti ini kita punya apa? Sin kuadrat T dikurang, maksudnya cos kuadrat T sama dengan 1 dikurang sin kuadrat T. Jadi ini nilainya adalah cos kuadrat T dikali A cos T dt. Sama dengan integral A, akar dari cos kuadrat T, cos T dikali A cos T dt. Sama dengan integral A kali A kuadrat, cos T kali cos T, cos kuadrat T dt. Nah, bagaimana caranya lagi? Kita ingat, kita sudah belajar bentuk integral trigonometri. Bagaimana kalau kita ketemu integral cos berpangkat genap, apa yang kita lakukan? Kita gunakan rumus setengah sudut. Berarti sebelum ini kita keluarkanlah dulu si A kuadratnya. Ini yang tersisa adalah cos kuadrat T dt. Nah, apa kemarin rumus setengah sudut? Saudara punya cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X per 2. Sekarang kalau misalkan kita punya cos kuadrat T sama dengan apa? 1 ditambah cos 2T per 2. Berarti ini bisa kita ganti dengan integral 1 ditambah cos 2T per 2 dt. Nah, kalau seperti ini sudah tidak susah bagi kita untuk menyelesaikan. Apa ini? Kita keluarkan si 2. Ini adalah 1 ditambah cos 2T dt. Kita tinggal selesaikan satu-satu. Ini adalah integral 1 dt ditambah integral cos 2T dt. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Berarti yang ini apa? Integral
cos 2T dt. Apa yang kita lakukan? Kalau kita ketemu bentuk cos sesuatu, berarti kita bisa misalkan sesuatu itu dengan U. U kita turunkan terhadap T, nilainya adalah 2. Jadi kita punya DU sama dengan 2 dt. Ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis menjadi integral cos U dt diubah menjadi setengah DU. Ini setengah DU. Ini adalah setengah integral cos U DU. Apa ini? Setengah integral dari cos sin U. Sama dengan setengah sin 2T. Ya. Nah, berarti ini adalah bisa kita tulis. Ini sama dengan A kuadrat per 2. Integral 1T itu adalah T. Ditambah integral cos 2T dt. Nilainya adalah setengah sin 2T. Setengah sin 2T. Ingat, integral tak tentu pasti kita tambah dengan suatu konstanta. Nah, setelah ini apa lagi? Soal kita integral A kuadrat min X kuadrat dx dalam X. Hasil kita masih dalam T. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah mengubah bentuk T ke bentuk X. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kita memisalkan di awal apa? X sama dengan A sin T. Ya, berarti dari sini kita punya apa? Sin T sama dengan X per A. Lalu apa lagi? Berarti T sama dengan apa? Sin inverse X per A. Itu adalah untuk si T. Ya. Jadi kita perlu nanti ini. T. Nah, sekarang apa lagi? T sudah setengah sin 2T. Saudara ingat pada integral trigono Ibu memberikan bahwa ada bentuk sin mx cos nx itu sama nilainya dengan setengah sin m tambah n x ditambah sin m kurang x m kurang n per m kurang n. Coba diulang lagi ya. Kita geser ke sini. Sin mx cos nx itu nilainya sama dengan setengah sin m tambah n x ditambah sin m kurang n x. Kelihatan? Nah, ini ya. Sekarang kita punya setengah sin 2T. Ya, setengah sin 2T. Jadi di sini kita punya setengah sin 2T. Berarti yang ini setengah sin 2T. Ya, X-nya diganti dengan T. Berarti kita bisa tulis apa ini? Ini sama dengan sin T cos T. Coba. Sin T cos T. Setengah. Sin T tambah T, 2T. T kurang T, 0. Ya. Berarti kita bisa tulis setengah sin 2T dengan sin T cos T. Berarti yang ini bisa kita tulis A kuadrat per 2. Ini adalah T ditambah sin T cos T. Sin T cos T ditambah
C. T tadi sudah kita dapatkan itu adalah sin inverse X per A. Nah, sin T apa? Sin T kita juga udah tahu adalah X per A. Kita tulis dulu, ini adalah A kuadrat per 2. T tadi apa? Sin inverse X per A. Ditambah sin T tadi adalah X per A. Nah, sekarang kita mau nyari cos T. Ya, bagaimana cara kita mencari cos T? Kita bisa buat gambar. Misalkan di sini T. Kita punya sin T sama dengan X per A. Kalau ini T, berarti X per A yang mana? Sin T yang mana? Sin berarti depan miring. Berarti ini adalah, ini X, ini A. Sin T adalah X per A. Berarti yang di sini apa? Ini adalah miring A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, sampai sini paham? Nah, jadi apa? Cos T berarti apa? Dari sini bisa kita tulis bahwa cos T sama dengan akar dari A kuadrat min X kuadrat per A. Ya, ini cos T kita. Berarti kita bisa ganti ini menjadi akar A kuadrat min X kuadrat per A tambah C. Ini bisa kita sederhanakan. Ini adalah bentuknya menjadi A kuadrat per 2 sin inverse X per A ditambah X per 2 betul ya, A kuadrat AA X per 2 akar A kuadrat min X kuadrat ditambah C. Ya, ini hasilnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya.